Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan majelis zikir rukinan insan kamil. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada 2 minggu yang lalu kajian diselenggarakan secara tertutup, tetapi kajian tersebut kita upload di channel YouTube Bobo Ustadz Official. Jadi yang ingin menonton lanjutan dari ayat yang ke-66 itu bisa dilihat di channel YouTube Bobo Ustadz Official. Nah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-66, karena dalam kajian Al-Quran memang kita harus mengkaji kata demi kata supaya kita memahami makna, maksud, dan tujuan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Jadi kalau kita baca di dalam Quran terjemahan, nampaknya ayat tersebut maknanya pendek dan singkat. Tapi begitu kita pelajari tafsirnya, ternyata dalam satu kata saja di dalam Al-Quran itu menyimpan makna yang begitu luar biasa, yang kalau kita hayati, kita renungkan dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan memberikan berkah dan kebaikan untuk kehidupan kita. Ayat yang ke-66 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Bagian ikut tafsir Al-Quran, alangkah jauh lebih baiknya kalau punya handphone itu dibuka ayat Al-Qurannya supaya bisa lebih meresapi ayat demi ayat yang kita kaji. Nah, pada pertemuan 2 minggu yang sebelumnya kita mempelajari makna faja'alnaha nakala, maka kami jadikan peringatan tentang kisah bangsa Israel yang dikutuk menjadi monyet. Kalau kita ingat-ingat lagi di dalam 1 bulan yang lalu, waktu di Pucang Anom, kita mengkaji tentang surat Al-Baqarah ayat yang 65, di mana ada sebuah peristiwa pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Letak daerahnya namanya Ailah. Pada waktu itu diturunkan syariat kepada orang Israel supaya mengkuduskan hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu mereka diperintahkan untuk meliburkan semua kegiatan yang bersifat duniawi, hanya fokus untuk ibadah saja. Jadi tak oleh alaqo pun oleh ibadah. Nah, celakanya bangsa Israel mereka berusaha menciptakan tipu daya. Kenapa? Karena orang yang hidup di daerah Ailah ini mata pencahariannya adalah nelayan. Jadi benar mereka lakona oprong cukup. Nah, biasanya orang yang taat kepada Allah, asalnya tidak taat, terus belajar ingin menjadi taat, mereka beda ujiannya. Beda yang bini lambe ataman akodungan. Pas aja terus istiqomah akodungan. Nah, ini biasanya ketika pertama istiqomah pakai jilbab itu ujiannya besar. Beda semanlo, beda secak mocaen, dan itu rata-rata ujian-ujian yang ditimbulkan dari keluarganya sendiri. Ini dalam segala hal, yang dulu tidak sholat sekarang istiqomah sholat, itu ada ujiannya tersendiri.
Nah, orang Ailah ini, orang bangsa Israel, ketika mereka akan istiqomah untuk ibadah setiap hari Sabtu, mengistirahatkan semua pekerjaannya kecuali hanya beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan ujian. Karena yang namanya kesetiaan itu butuh ujian, istiqomah itu juga butuh ujian. Baru bisa tercipta yang namanya istiqomah setelah melewati ujian. Nah, orang Israel mereka diuji mulai dari Minggu sampai Jumat, mereka sobung sukok. Kalaupun ada, sukok mereka ikan, jadi yang keluar itu kecil-kecil. Tapi begitu masuk hari Sabtu, ikan yang keluar ini ikan yang besar. Jadi sukok sejelajah mereka keluar kaki, berjenah Sabtu. Sementara hari Sabtu tidak boleh ibadah, tidak boleh bekerja, hanya ibadah. Nah, akhirnya bangsa Israel mereka, sebagian dari mereka, tidak semuanya, kurang lebih sekitar 12.000 orang, ini membuat tipu daya, jadi ngakali hukum. Itu sampai sekarang banyak kelompok-kelompok orang yang suka ngakali hukum. Nah, salah satunya orang Israel ini. Nah, gimana ngakalinya? Hari Jumat malam mereka akhirnya selokan. Jadi di atas mereka ada buat prarit, buat selokan. Nah, kemudian masuk Sabtu pagi, nah dibuatkan selokan pintu jebakan untuk supaya cukok mereka bisa masuk ke dalam selokan tersebut. Nah, kemudian etotok nganggu jeder supaya ikan ini tidak bisa keluar. Pas ibadah mereka cukok etotok pakai kala ibadah. Nah, hari Senin jeder kayak buka kala cukok mereka kan nyaman kayak ngalah kan. Nah, ketika ditegur, loh kamu kenapa kok ngambil ikan di hari Sabtu? Jawaban mereka apa? Loh enggak, saya enggak ambil hari Sabtu. Hari Sabtu saya ibadah, hari Senin, hari Minggu baru saya ambil ikannya. Padahal mereka membuat jebakan ikan itu pada hari Sabtu, dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Syariatnya orang Israel. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena kejadian ini terus berulang-ulang, Allah menurunkan hukuman kepada mereka, yaitu dengan kunu kirodatan khosiin. Rupa dan bentuk mereka itu diubah menjadi monyet. Awalnya menungsa, bertore setok, bentuknya manusia lengkap, saya pakai genteng, saya bini radin. Begitu hari Minggu, pas tepat laku aja ke Rabi, ini suaminya melihat istrinya terkejut, matang bini awal jadi ngotak. Saya bini ngabes lakena juga terkejut, matang laki awal jadi ngotak. Begitu seterusnya, orang tua melihat anak, anak melihat orang tua, sampai sesama tetangga saling melihat, semuanya terkaget-kaget. Kenapa kok yang awalnya manusia berubah menjadi monyet? Akhirnya mereka sedih, stres, tanda abenta, tanda adete, tidak mau makan dan minum. Dan 3 hari kemudian 12.000 orang bangsa Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet, ini semuanya mati. Jadi kalau monyet yang ada sekarang itu bukan keturunannya bangsa Israel, karena orang mereka mati. Nah, di desa Ailah ini ulama berpendapat bahwa ada 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang melanggar syariat Allah dengan membuat tipu daya dalam hal menangkap ikan. Nah, inilah yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet atau ngotak. Kelompok yang kedua, kelompok orang-orang yang menolak. Jadi secara hati menolak tingkah laku pelanggaran syariat pada hari Sabtu, tetapi mereka tidak punya kuasa untuk menolaknya, sehingga mereka cenderung lebih memilih diam, membiarkan kezaliman atau pelanggaran ini tetap terjadi. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menentang keras
apa yang dilakukan oleh kelompok yang pertama, sehingga akhirnya mereka diboikot dan diusir keluar dari desa Ailah tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu yang kita kaji pada ayat ke-65. Maka faja'alnaha nakalan, oleh Allah dijadikan peristiwa ini sebagai peringatan kepada kita, supaya kita yang hidup pada zamannya Nabi Muhammad SAW, di mana kita diperintahkan untuk mengkuduskan hari Jumat, untuk memuliakan hari Jumat, untuk tidak meninggalkan sholat Jumat, maka kita istiqomah dengan teguh menjaga ibadah kita pada hari Jumat. Mereka tekan sendi ini kayak dinaki karena di lake, beda sendi anak lake. Dan kita ini mendapatkan keistimewaan yang jauh lebih nikmat ketimbang umatnya Nabi Daud. Kita punya kenikmatan yang hebat ketimbang Bani Israel, di mana kalau mereka diwajibkan ibadah selama 1 hari penuh, sementara kita hanya diperintahkan ibadah kurang lebih 20-30 menit. Kita hanya diwajibkan mendengarkan khutbah 2 khutbah, dan kita mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat. Maka semua ulama sepakat, siapapun laki-laki yang beragama Islam sudah akil balik, melakukan transaksi perdagangan, melakukan pekerjaan yang sampai melalaikan dirinya untuk melaksanakan sholat Jumat, maka uang atau rezeki yang didapat dari pekerjaan tersebut adalah rezeki yang haram. Jadi umpian seni bini mereka mondi lake anak kau tepat bejel nak bejel Jumat pas pada pesen nak bejel mereka jeka lah pesenan apa karena ini uangnya haram. Mereka semua ulama sepakat enteng. Untung Allah mereka sangat cinta kepada Rasulullah, sehingga umatnya ini melok barokahnya cintanya Allah kepada Rasulullah. Bayangkan kalau misalkan kejadian yang menimpa umatnya Nabi Daud terjadi pada zaman sekarang. Saya tak bujung Jumat, Allah jadi motak, walau punya motak semangkir, karena punya saya tak bujung Jumat. Kita lanjutkan kalimat yang selanjutnya setelah faja'alnaha nakalan. Kalimat yang selanjutnya adalah lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Mohon bes Quran terjemahan. Kalau dilihat Quran terjemahan itu bunyinya simpel, sebagai peringatan atau pelajaran untuk orang-orang yang hidup pada masa tersebut dan orang-orang yang hidup pada masa yang akan datang. Nah, tetapi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, mereka penjelasan lima baina yadaiha wa ma khalfaha ada pengkajian yang sangat dalam. Salah satu contohnya, makna yang dimaksud dengan lima baina yadaiha wa ma khalfaha ialah menyangkut tempat. Jadi pertama menunjukkan tentang tempat. Di mana tempatnya? Di desa. Desa apa? Desa Ailah. Tempatnya ada di desa Ailah. Nah, menurut ulama, impian mengaji mereka penting mengetahui sumber referensi dalil yang disampaikan. Dari mana ilmunya, sanadnya lewat mana, supaya tidak ngawur di dalam berfatwa. Nah, pendapat yang pertama dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq dari Daud Ibnu Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah, namanya Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling alim tentang ilmu tafsir Al-Quran. Jadi semua ilmu tafsir Al-Quran mulai dari Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Ma'rifah, sampai yang hidup pada zaman sekarang yaitu Al-Misbah karangan Profesor Quraish Shihab, itu semuanya pasti akan mengambil referensi dari Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa lima baina yadaiha
artinya penduduk kampung setempat. Wa ma khalfaha, penduduk kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Jadi maksudnya Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita, kalau ada sebuah kejadian di satu tempat tertentu, maka sudah sepantasnya penduduk yang ada di tempat tersebut dan penduduk yang ada di sekeliling tempat tersebut itu mengambil pembelajaran dari peristiwa yang ada, hikmah yang bisa kita ambil. Setong contoh mereka bahas di kajian tafsir sebelumnya yang tertutup. Bede seorang tentara, mereka bini sebini neka tepat ngandung tepat ngebelet. Nah, si tentara ini ditugaskan untuk masuk ke dalam sebuah hutan. Akhirnya masuk ke dalam sebuah hutan yang di senapan ya. Nah, ternyata di tengah hutan ada sebuah pohon, di mana di atas pohon itu ada seekor monyet perempuan sedang menggendong anak monyet. Jadi beda otak bini menggendong apa? Bahasa Maduranya ngemben ya. Beda otak bini ngemben ini moprak. Nah, neka genggu tentara neka, senapannya diambil, anak namotan neka, bayinya monyet ini ditembak. MATM, Maher cenderung mate. Oh, ini saya Pak, saya tidak menyampaikan tempatnya di mana, tapi kejadian ini betul-betul terjadi. Dan ini terjadi tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu. Ditembak, mati bayi monyet ini. Nah, setelah itu tentara ini tidak berpikir apa-apa, ya jalan seperti biasa sudah. Nah, berapa bulan kemudian, pas kebetulan istrinya melahirkan, pas tentara ini boleh pulang. Apa yang terjadi? Ternyata bayi yang dilahirkan bentuknya pada di moprak. Jadi Eni keluar mereka pada di moprak. Dan Eni ini, bayi ini, usianya itu tidak sehari dua hari, tapi usianya itu sampai belasan tahun. Jadi kabar ini film beberapa bulan yang lalu. Jadi usianya sampai belasan tahun. Dan tidak hanya satu anak, melahirkan 5 anak, 5-5-nya bentuknya sama seperti moprak. Mungkin orang secara logika mikir, mana mungkin bangsa Israel manusia bisa berubah jadi monyet? Mana mungkin seorang bayi manusia, bapaknya soge, ibunya wadin, keluar anak moprak? Nah, orang-orang ini lupa bahwa semua itu terserah dengan kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bayi yang dilahirkan tidak dosa, ibu yang melahirkan tidak punya dosa. Tapi kejadian pembelajaran ini yang bisa kita ambil adalah, jangankan kita menghilangkan nyawa seorang manusia, menghilangkan nyawa seekor binatang tanpa alasan yang jelas, Allah pun memberikan hukuman kepada orang tersebut. Jadi seorang mukmin yang baik, muslim sejati, itu setiap ada kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya sendiri, wama baina yadaiha, ataupun kejadian yang terjadi pada lingkungan di sekitarnya, yaitu wama khalfaha, itu kita harus mau mengambil ibrah pembelajaran, supaya kalau itu baik kita ikut, kita contoh, tapi kalau itu buruk jangan dicontoh, jangan dikerjakan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id Ibnu Jabir, bahwa artinya orang yang ada di tempat tersebut di masa itu. Jadi ulama yang pertama yaitu Abdullah bin Abbas dan Sa'ad Ibnu Jabir menerangkan bahwa 5 baina yadaiha wa ma khalfaha itu menunjukkan tentang tempat dan lokasi. Nah, sekarang kita lihat pendapat dari Ismail Ibnu Abu Khalid, Qatadah dan Atiyah Al-Aufi sehubungan dengan tafsir firman-Nya, faja'alnaha nakala 5 baina yadaiha, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang di masa itu,
Nah, ini diartikan ma baina yadaiha, artinya ma qablaha. Ma qablaha itu artinya orang-orang yang sebelumnya yang menyangkut masalah hari Sabtu. Jadi kitab suci ini, baik itu di dalam Taurat, Zabur, Injil termasuk Al-Quran, itu seringkali mengkabarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti contoh zaman semangken, kita diajarkan di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu mengabarkan tentang apa? Mengabarkan tentang peristiwa kiamat. Kiamatnya sudah kejadian atau belum? Belum. Tetapi kita wajib yakin nggak dengan adanya kiamat? Wajib. Maka kejadian kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah, yang dikabarkan di dalam Al-Quran, yang dijabarkan oleh para ulama dengan serangkaian kejadian-kejadian yang ada, walaupun itu belum terjadi, wajib kita meyakini dan kita mengambil pembelajaran dari kejadian tersebut. Nah, maka sebagian ulama menafsirkan bahwa kejadian peristiwa pelanggaran hari Sabtu yang berujung dikutuknya manusia berubah menjadi monyet ini sudah diriwayatkan sejak pada zaman Nabi sebelum Nabi Daud. Kan banyak mereka Nabi sebelum Nabi Daud. Maka 5 baina yadaiha menurut sebagian ulama itu diambil pembelajarannya walaupun belum kejadian, tapi kalau sudah dikabarkan di dalam Al-Quran wajib diyakini dan wajib diambil pembelajarannya walaupun belum terjadi. Nah, maka sama kita sebagai umat Islam, kita belajar Al-Quran, kita belajar As-Sunnah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun itu belum kejadian, kita wajib untuk mengambil hikmahnya, karena faktanya banyak yang diramalkan juga sudah terjadi. Seperti contoh, ada satu hadis Nabi yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu zaman atau suatu masa di mana umatku akan menjauhkan dirinya dari ulama dan ahli fikih. Cuma semakin kedetian apa belum? Orang-orang tak lebur mesma ke ulama. Sekarang ini kan sudah banyak orang tidak suka mendekat kepada ulama, menjauh dari ulama, menjauh dari para ahli fikih. Nah, maka Rasulullah meramalkan kalau sudah sampai pada zaman tersebut di mana banyak orang tidak senang dekat-dekat dengan ulama, tidak senang dekat-dekat dengan habaib, tidak senang dekat-dekat dengan ahli fikih, faya betalihimullahu bisalas baliyatin. Allah akan memberikan bencana kepada mereka berupa 3 bencana. Coba kita cek sebagian sudah kejadian atau belum. Ulaha yang pertama, yarfa'illahul barakata fi kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari setiap apa yang mereka kerjakan. Cuman lambe orang tua mereka banyak semelarat, salah melarat anak-anak banyak. Tapi meskipun anaknya banyak, kelak mampu memberikan penghidupan kepada anak-anaknya, bahkan anak-anaknya disekolahkan sampai jadi orang kafir. Jangan mampu. Padahal secara penghasilan sangat sedikit. Tapi walaupun sedikit, Allah masukkan nilai barokah di dalam rezekinya, sehingga walaupun sedikit mampu dan cukup untuk menanggung segala hajat hidupnya. Cuman semakin beda program keluarga berencana. Di anak tanya punya 2 anak sudah cukup. Lah omah nyaman semakin banyak orang yang di penghasilan di atas 2 juta mereka banyak, cuman semakin. Tapi coba kita lihat, semakin banyak orang yang punya penghasilan besar, sementara anaknya rata-rata sedikit, mereka tidak tenang dalam kehidupannya. Setiap bulan stres, ngekeret, majer, cicilan motor, cicilan mobil, kehidupannya, kebutuhannya, uangnya ini semua tidak cukup. Maka walaupun uangnya banyak, oleh Allah dicabut barokahnya.
Kenapa? Karena menjauh dari alim ulama. Kejadian atau tidak? Kejadian atau tidak? Zaman sekarang banyak orang dapat uang tapi uangnya tidak barokah. Kenapa? Karena jauh-jauh dari ulama. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Wasaniyatu, yang kedua, yusallitullahu ta'ala sultanan dhaliman. Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin, yaitu pemimpin yang dhalim. Jangan semakin kita bisa lihat di banyak daerah, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang ditakdirkan punya pemimpin-pemimpin yang dhalim. Baik itu yang sekupnya kelasnya hanya ketua RT sampai yang kelas bupati bahkan gubernur. Coba kita lihat di media massa, di media elektronik, berapa banyak berita kepala daerah yang ditahan karena ketangkap kasus korupsi. Berapa banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus prostitusi dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa kezaliman para pemimpin yang diberikan oleh Allah kepada kita, dimenangkan pemimpin ini sehingga menjadi pemimpin kita, dan dia zalim di dalam kepemimpinannya, itu akibat karena kita jauh-jauh dari alim ulama. Yang ketiga, wasalihatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling menakutkan. Yang ketiga, Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang menjauh dari ulama, menjauh dari ahli fikih, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Artinya meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Selanjutnya, Abu Aliyah Ar-Rabi dan Atiyah mengatakan bahwa wama khalfaha artinya buat orang-orang yang sesudah mereka dari kalangan Bani Israel agar mereka tidak melakukan hal yang semisal dengan perbuatan orang-orang yang dikutuk. Jadi kita itu diajarkan untuk senang mendengarkan ceritanya orang tua, karena orang seponeka kadang-kadang secara akademik bodoh, secara kepandaian bodoh, tapi secara pengalaman mereka jauh lebih pandai daripada kita. Karena kelebihan orang tua mereka oning, apa kelebihan orang tua? Orang tua mereka pernah ngode, saya ngode belum pernah tua. Orang tua sudah pernah muda, tapi yang muda belum tentu umurnya nyampe ke tua. Nah, artinya apa? Orang tua mereka menang pengalaman. Maka namun ebelin orang tua, walaupun benih sarjana, walaupun tak bisa maca tulis, kakek ngaji diresapi. Kenapa? Karena omongan orang tua tidak selamanya memang benar, tetapi biasanya omongan orang tua mereka punya bendera. Maka orang tua ngomong didengarkan. Jadi Al-Quran mereka Masya Allah, dalam satu kalimat lima baina yadaiha wa ma khalfaha itu ada hikmah pembelajaran yang banyak yang bisa kita ambil. Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang terdahulu. Apa tujuannya? Supaya kisah tersebut kita ambil pembelajarannya. Maka kalau kita kiaskan, ketika orang tua menceritakan kisah-kisah dulu yang kita tidak hidup, misalkan kisah zaman PKI, kan belum lahir menggula, mereka punya sebelum lahir cuma PKI kan, maka dengarkan orang yang hidup pada zaman PKI, pada zaman penjajahan, dengarkan orang yang hidup pada zaman penjajahan, minta nasihat, minta pembelajaran dari mereka, karena ada hikmah, ada ibrah yang kita ambil, bisa kita ambil dari sejarah yang terjadi di masa lampau. Karena sejarah akan selalu berulang, tetapi pelakunya akan selalu berbeda. Maka ketika sejarah itu berulang, kita bisa mengambil hikmah pembelajaran dari orang-orang yang pernah mengalaminya di masa lampau. Saya lanjutkan. Tak tonton ya. Pola lapar. Saya lanjutkan. Makna ma baina yadaiha wa ma khalfaha
berkaitan dengan zaman, yakni sebelum dan sesudahnya. Ulama yang pertama yang sebelumnya tadi menceritakan berkaitan dengan apa? Padahal sebelum menit yang lalu, ulama yang sebelumnya menceritakan berkaitan dengan tempat yang terjadi di desa tersebut dan terjadi di sekeliling desa tersebut. Maka kita ambil ibrohnya, kalau sekarang ada satu kejadian terjadi di tempat tersebut, maka yang ada di tempat tersebut dan lingkungan di sekitarnya hendaknya mau mengambil ibroh atau pembelajaran. Jangan hanya mangloh, tapi ambil pembelajaran. Oleh mereka paling hobi mangloh, tapi tidak mau mengambil pembelajaran. Kemarin mangloh orang, sekarang kejadian dirinya sendiri persis sama seperti apa yang dia manglohkan. Yang itu dah ya. Nah, ulama yang selanjutnya menceritakan berkaitan dengan zaman. Jadi kalau yang sebelumnya menafsirkan 5 baina yadaiha wa ma khalfaha itu berkaitan dengan tempat, ulama yang berikutnya menafsirkan yang berkaitan dengan zaman, yaitu zaman sebelum kejadian tersebut ada atau zaman kejadian tersebut sudah ada. Jadi kadang-kadang kan orang seponeka kan mon malai sengak ngelakui ayat arah pada kiben bisa jadi seperti ini. Nah ini didengerin. Kenapa? Karena orang tua sudah pengalaman. Awas, kamu jangan nikah sama itu. Kan biasanya orang tua kan gitu loh. Kamu jangan nikah sama itu. Kenapa? Karena pengalaman saya kalau modelnya seperti itu biasanya keluarganya tidak langgeng. Nah ini ikuti, dengarkan, renungkan, istikharah, mon bener, ambil, jalankan. Karena soalnya sekarang kadang model orang tua tak beres ya. Tidak cuma anak mudanya yang tak beres, orang tua tak beres mereka bener. Ketika datang anaknya dilamar seseorang, saya pakai ngocak istikharah kade, saya gini, marilah kok lamar istikharah. Terus apa ininya, hasilnya? Engkau ngabus beres semira. Apa nak semira? Motor amira, mereka cocok dengan tak tahu nama motor rental. Jadi yang pertama berkaitan dengan tempat, yang kedua berkaitan dengan zaman. Nah, pengertian tersebut dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan orang-orang sesudah mereka. Nah, ini coba didengarkan. Jadi di dalam kajian tafsir itu kadang-kadang antar ulama mereka saling debat. Di dalam tafsir itu juga diterangkan sesama ulama mereka saling menyangkal dan saling debat. Bedanya kalau ulama berdebat biasanya ada nilai keilmuannya. Tapi kalau orang bodoh yang berdebat hanya buang-buang waktu. Jadi di dalam Al-Quran kita dilarang untuk berdebat, itu maksudnya berdebat dengan orang yang tidak punya ilmu, karena tidak akan ada manfaatnya. Tapi kalau debatnya orang yang berilmu pasti ada hikmahnya. Ini contohnya, ada ulama yang mendebat soal pengertian makna 5 baina yadaiha wa ma khalfaha. Itu mendebat tentang 5 yadaiha diartikan wa ma qablaha, diartikan orang yang sebelumnya. Nah, bagaimana debatan mereka? Pengertian tersebut dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan orang-orang sesudah mereka, agar apa yang telah menimpa penduduk kampung itu menjadi peringatan dan pelajaran bagi mereka. Nah, yang dipermasalahkan adalah jika dikaitkan dengan orang-orang sebelum mereka, mana mungkin ayat ini ditafsirkan dengan makna tersebut, yakni sebagai pelajaran dan peringatan buat orang-orang sebelum mereka. Barangkali setelah dipahami, tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Maksudnya begini, mana mungkin orang yang hidup pada zaman pemerintahannya Pak Harto itu bisa mengambil pembelajaran apa yang terjadi pada zaman sekarang. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada zaman sekarang itu kan belum terjadi di masa lampau. Sama, mana mungkin zaman kita sekarang bisa mengambil pembelajaran dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang belum ada orang yang tahu. Tapi pendapat ulama seperti ini disangkal oleh ulama yang lainnya, memang ada beberapa kejadian yang kita tidak tahu di masa yang akan datang. Nah, hanya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan di kitab-kitab sebelumnya, para nabi dan rasul sering mengabarkan kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi itu mereka sering meramalkan, seperti tentang Nabi Adam alaihissalam yang pernah dikabarkan tentang peristiwa banjirnya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran itu kisahnya juga sangat masyhur, bahwa Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, diinformasikan ada dua. Yang pertama, istrinya Siti Sarah akan mengandung, yaitu Nabi Ishak. Yang kedua, mengabarkan bahwa umatnya Nabi Lut yang ada di kota Sodom dan Gomora ini akan diazab oleh Allah, akan dibalik penduduknya. Jadi tanah ini akan diubah ke atas, langitnya ditaruh di bawah, sehingga mereka di penduduknya ini. Nah, ini belum kejadian, tapi sudah dikabarkan. Nah, sehingga para ulama berkesimpulan, mayoritas ulama setuju kalau dimaknai ma baina yadaiha itu artinya wa ma qablaha, atau sesuatu atau pembelajaran yang diambil oleh orang sebelum mereka, karena dengan keyakinan kejadian bangsa Israel yang dikutuk oleh monyet menjadi monyet ini sudah diinformasikan pada zaman Nabi sebelum Nabi Daud. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat lagi pendapat tentang ma baina yadaiha wa ma khalfaha, itu artinya buat orang-orang yang tinggal di kampung-kampung sekitarnya. Jadi maksudnya adalah kalau kita mau ambil pembelajaran, nggak usah nyari di tempat yang jauh-jauh dulu, tapi ambillah pembelajaran dari yang dekat-dekat dulu. Kalau mau belajar Al-Quran, belajarlah sama yang dekat-dekat dulu. Kalau mau belajar tentang ilmu agama, belajar sama yang dekat-dekat dulu. Kalau ilmu yang ada di situ sudah diserap dengan baik, maka baru melangkahlah ke tempat yang lebih jauh. Sama kalau ada kejadian-kejadian yang tidak baik, yang khariqul ada, kejadian-kejadian yang bisa memberikan pembelajaran kepada kita, ambil yang dekat-dekat dulu. Seperti contoh kejadian Semeru kemarin, gula ngeding setong kejadian yang saya nggak tahu ini sudah viral atau tidak, tapi kejadian ini bisa diyakini terjadi. Jadi pada setong orang cuman lambat kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu, ini mewakafkan tanahnya kepada seorang ustadz Haji Mode. Jadi waktu itu ustadznya belum menikah, tanah ini diwakafkan ke ustadz tersebut. Untuk apa? Untuk jadi panti asuhan yatim piatu sekaligus taman pendidikan Al-Quran. Sampai ustadz ini menikah, sampai santrinya banyak. Ada sekitar 60 orangan santrinya. Nah, orang yang sewa wakaf mereka sombong ngomong. Yang ada tinggal anak turunannya beserta dengan saudara-saudaranya. Jadi menjadinya, misanannya dan lain sebagainya. Ini total ada sekitar 40 orang. Nah, celakanya waktu mewakafkan tanah, mereka tidak diurus suratnya. Jadi surat tanah itu masih atas nama almarhum yang mewakafkan. Anak turunannya beserta keluarganya ini semua tahu kalau tanah ini diwakafkan. Nah, celakanya ketika almarhum ini sudah wafat, baru aja wafatnya, anak turunannya beserta keluarganya ini ngojek ke ustadz mereka supaya tanah itu dijual yang sudah berbentuk panti asuhan. Sampai akhirnya diusirlah ustadz ini. Jadi ustadz beserta istrinya, beserta anaknya, beserta anak-anak yatim piatu, mereka diusir dari lingkungan tersebut. Apa yang terjadi? Pagi diusir, beberapa saat kemudian meledaklah peristiwa Semeru. 40 orang
ahli yang wakaf tadi itu yang mengusir ustadz dan keluarganya secara zalim ini, 40 orang itu mati semua kena lahar dari Semeru. Nah ini bukankah pembelajaran untuk kita, jangan ambil hak orang lain, jangan suka mengambil yang bukan miliknya, apalagi mengambil secara zalim dan paksa, karena pasti akan ada hukuman dari Allah. Nah jadi ini bisa dikaitkan dengan ayat 5 baina yadaiha wa ma khalfaha. Kita lanjutkan 5 menit lagi. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi ibnu Anas, beri Anas dulu lagi. Ar-Rabi ibnu Anas dari Abul Aliyah mengenai firman-Nya, maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, bahwa makna yang dimaksud ialah sebagai hukuman terhadap dosa-dosa mereka yang sekarang dan yang lalu. Jadi ulama itu melihat sudut pandangnya macam-macam. Ada yang dilihat berkaitan dengan tempatnya, ada yang dilihat berkaitan dengan zamannya, ada yang dilihat berkaitan dengan hukumannya. Harus diyakini bahwa wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, bahwa siapa yang berbuat keburukan pasti akan melihat balasannya. Maka kalau kita ingin selamat, tidak usah neko-neko, cukup mengikuti setiap syariatnya Allah. Bejena beje yang abeje, bejena bulan puasa yang apasa. Yang punya kewajiban zakat, waktunya bayar zakat, yang dibayar. Mondi pesernya daftar mangkat haji. Sudah gitu aja sudah. Saya randi peser doa mana nyomon supaya punya rezeki bisa berangkat ibadah haji. Nah orang kalau belajar modelnya kayak gini, itu insya Allah akan selamat. Jangan menciptakan tipu daya. Sekarang ini kan banyak orang yang menciptakan tipu daya, berusaha ngakali hukum. Contoh, mereka kan pon mareh nih, pelehan pergi kan pon mareh, mareh kan pon. Cuma pelehan pergi beri, banyak saya beri pesan apa enten? Sobung. Sobung. Sobung Ustaz. Sobung pelehan gitu. Ya alhamdulillah Mas Sobung. Nah, banyak orang yang ngasih uang ketika waktunya menjelang pilihan. Nah, neka uang yang saya bagi, pesan yang diberikan ini uang yang halal atau yang haram? Tujuannya ngasih uang itu untuk apa? Supaya dipilih. Tujuannya abri kodung neka untuk apa? Supaya elek. Tujuannya kasih karpet itu supaya apa? Supaya dipilih. Nah berarti ini adalah suap. Nah sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Lu'ina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang nyuap dan menerima suap. Ya. Jadi betona pelean orang yang kata pernah abri pese, bejana pelean abri pese, berarti pese mereka pese suap. Berarti pese mereka apa? Pas eka lah impian. Berarti impian ngalah pese karo. Etak gua mah eka lah pesena. Jangan orang mereka asodako, beni asodako, suap mereka. Kalau sodako ada pilihan dia ngasih, tapi kalau waktunya pilihan ngasih itu berarti niatnya suap. Nah ini orang-orang model begini kan zaman sekarang kan banyak. Saya ini tidak niat suap, saya ini niat sodako, padahal niatnya supaya elele. Yang terima juga begitu, juga beri pesan suap, mereka halal, mereka pembelian sodako. Sanlaka lah ekonomi yang nanti tahu, ya pasti gitu. Berbeda pun.
Jadi ini dalam bahasa Arab namanya hailah, tipu daya. Ini tidak boleh mengakali hukum. Pokoknya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang namanya halal itu jelas, yang namanya haram itu jelas. Ini jangan dicampur adukkan. Yang halal yang dikatakan halal, yang haram katakan haram. Walaupun umpama misalnya yang melakukan saudaranya sendiri, yang melakukan keluarganya sendiri, walaupun itu haram, tidak boleh kita katakan halal walaupun dia saudara. Kan Rasulullah sendiri tegas, anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Itu maksud kalimat tersebut apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan menomorsatukan masalah hubungan sehingga melupakan tentang masalah halal dan haram. Itu juga dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika akan wafat, semua orang nyangka yang menggantikan Imam Syafi'i ini anak angkatnya, namanya Muhammad bin Abdul Hakam. Ternyata ketika Imam Syafi'i akan wafat, yang ditunjuk sebagai penggantinya bukan anak angkatnya, tapi yang ditunjuk adalah Imam Al-Buaiti. Kenapa? Karena lebih alim, lebih soleh, lebih zuhud, lebih warok, lebih lembut hatinya. Kalau mendengar nasihat, ini langsung tersentuh hatinya dan meneteskan air mata. Nah, sehingga menurut Imam Syafi'i lebih pantas Al-Buaiti menggantikan dirinya, walaupun secara kedekatan emosional Muhammad bin Abdul Hakam lebih dekat ketimbang Al-Buaiti. Jadi tak boleh karena faktor orang dalam pas angka, tapi harus dilihat betul atau tidaknya, layak atau tidaknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kita istiqomah menjaga diri kita untuk taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah dari segala macam azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kajian tentang surat Al-Baqarah ayat yang ke-66 ini, karena masih 5 baina yadaiha wa ma khalfaha. Seseneka meniat ongku ngaji Al-Quran itu satu ayat kadang tidak selesai, dan saya pikir-pikir lebih baik tidak selesai tapi penjelasannya detail sehingga bisa diselesaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi singkat, maksudnya ayat yang singkat. Kalau kajiannya ada singkat, ayatnya yang dibahas sedikit tapi paham makna dan tujuannya, daripada kita bahas banyak-banyak tapi tidak paham. Karena saya yakin walaupun ayat yang dibahas sedikit, suruh ulangi lagi belum tentu ingat. Coba tes oleh ulama menyimpulkan 5 baina yadaiha wa ma khalfaha. Pertama berkaitan dengan tempat, kedua zaman, ketiga elanglah, yang ketiga berkaitan dengan hukuman dari Allah dari setiap pelanggaran, bahwa famayyamal misqala dzarratin syarriyah wa mayyamal misqala dzarratin syarriyah. Jadi jangan anggap enteng setiap dosa yang dibuat, karena setiap dosa yang dibuat pasti akan ada balasannya. Kita lanjutkan dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan barokah sholawat, kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat, wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat iman yang telah Kau berikan kepada kami. Kokohkanlah iman kami, istiqomahkanlah akidah kami, istiqomahkan ketaatan kami, istiqomahkan ibadah kami.
Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan penyakit, baik dirinya maupun keluarganya, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah. Jadikanlah sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkatnya derajat kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang barokah, rezeki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan kepada kami baik di dunia maupun di akhirat. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, jauhkanlah kami dari riba, lunaskanlah semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu ini kami bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kami. Ya Allah, bersihkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, karena kami faham bahwa setiap waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami. Maka jikalau seandainya ajal itu sudah tiba kepada kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan kami membaca Al-Quran, dalam keadaan kami menjaga wudu, dalam keadaan kami menjaga sholat, dalam keadaan kami istiqomah taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Jadikanlah semua yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelis ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa besar kami baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang pernah melakukan dosa-dosa yang kau murkai ya Allah, pernah berzina, pernah mencuri, pernah minum minuman keras, pernah makan yang bukan haknya, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah zalim kepada sesamanya, pernah zalim kepada anak dan istrinya, pernah berani kepada suami dan kedua orang tuanya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, ampunilah semua kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah kami semua keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan kedua orang tua kami. Jikalau orang tua kami masih hidup, panjangkanlah umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau seandainya orang tua kami sudah wafat, saat ini sedang berada di alam kubur, sedang mengalami siksa kubur, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, angkat siksa kuburnya, terima kebaikannya, masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Kumpulkanlah bersama kami kelak di dalam surgamu ya Allah. Kumpulkanlah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan pasangan yang keras hatinya, malas ibadah kepadamu, tidak mau taat kepadamu, durhaka kepadamu, tidak mau mengerjakan sholat, senang mengerjakan yang haram, senang mengerjakan maksiat, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, lembutkanlah hati mereka, berikanlah hidayah kepada mereka, lapangkan hati mereka untuk menerima nasihat ya Allah, dan tambahkan hati kami di dalam menghadapi pasangan kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih dan solihah, sehingga dengan keturunan yang solih dan solihah bisa mengantarkan kami menuju surga ya Allah. Kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan ya Allah, karena sesuai janjimu tidak ada satu doa pun yang sia-sia, tidak ada satu doa pun yang tertolak. Maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, kabulkanlah semua hajat dan keinginan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi untuk kajian 2 minggu yang akan datang akan diinformasikan di grup Majelis Zikir Ihsan Kamil. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, bisa berjumpa di kajian rutin 2 minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.